Halo para pemirsa sekalian, senang menjumpai Anda kembali bersama saya, Dr. Yanto Marius, psikiater di Manado. Saudara, kita akan membahas edisi yang ke-16, ya. Hari ini kita akan membahas mengenai post-power syndrome. Kalimat ini bagi orang-orang terpelajar biasanya dia sudah mengerti. Tapi mari kita bahas kenapa seseorang bisa kena post-power syndrome sedangkan yang lainnya tidak, ya. Jadi kata post-power, post artinya lewat, ya. Artinya artinya datang, prosesnya itu baru post. Post-power, power artinya kuasa. Kuasa siapa kuasa? Kuasa biasanya orang-orang pejabat tinggi, pejabat struktural, kemudian ada orang kaya raya, atau orang-orang diperhitungkan, misalnya tokoh-tokoh dalam masyarakat, biar Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Wali Kota dan sebagainya, atau tokoh agama yang dipertimbangkan, yang dihargai dalam masyarakat juga, serta orang-orang yang merasa dirinya itu punya kuasa, bisa memerintah orang, bisa mengatur orang, bisa memberi pujian sama orang, bahkan bisa menghukum orang. Ya, nah itu juga bisa kena post-power syndrome. Apakah semuanya demikian? Tidak tentunya. Pribadi-pribadi tertentu yang bisa seperti itu. Kepribadian apa? Kepribadian yang histerial, mudah disanjung-sanjung. Kepribadian maniakal, maniak juga suka disanjung. Atau bipolar. Kepribadian paranoid dan psikopatik juga bisa menderita itu. Tapi bisa juga terjadi pada manusia biasa lain karena kepribadian yang tidak matang, immature personality. Untuk ringkasnya kita akan mulainya. Post-power syndrome adalah kumpulan gejala-gejala sakit fisik atau sakit psikis atau sosial juga, ya, sakit sosial atau ketiga-tiganya yang dikeluhkan oleh seseorang setelah ia turun dari suatu kedudukan atau jabatan yang tinggi atau gagal dalam suatu usahanya. Siapa yang kena biasanya PPS ini, post-power syndrome ini? Biasanya pejabat negara yang tinggi, pejabat swasta, orang yang kaya raya, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, para pemuka agama misalnya, ya, para rohaniawan yang sudah tocer itu, yang hebat-hebat, biasanya mereka tunduk, para umatnya itu tunduk. Nah, sekarang keadaan itu menghilang disebabkan oleh karena memang waktunya sudah turun, atau polisi strategis dari perusahaan, atau kecelakaan tiba-tiba yang menimpa dia, misalnya tiba-tiba tabrakan, patah kakinya, atau tabrakan kena kepalanya, tidak bisa berfungsi lagi dalam tugasnya, jadi terpaksa diturunkan. Nah, itu seperti mereka yang sering kena post-power syndrome. Nah, kita lihat sebab-sebab post-power. Ketidakmampuan menerima kenyataan. Nah, semua gangguan jiwa itu karena tidak bisa menerima kenyataan. Orang yang bisa menerima kenyataan tidak ada datang ke psikiater. Nah, menerima itu dua, menerima ikhlas atau tidak ikhlas. Kalau dia menerima tidak ikhlas, ya datang ke dokter jiwa. Nanti dia sakit jiwa itu. Kalau dia menerima ikhlas, itu tidak apa-apa. Jadi harapannya A, dapatnya B, dia tidak ikhlas dengan B, ya, nanti jadi masalah. Kedua, ketidakmampuan beradaptasi, adaptive capacity-nya rendah. Ketiga, ketahanan mental yang kuat. Ketahanan mental itu ego strength, kekuatan ego itu rendah. Dan keempat, menyamakan jabatannya sama dengan pribadinya. Jadi jabatannya itu dirinya, misalnya gubernur, wali kota, camat, lurah, petinggi gereja, petinggi masjid, petinggi agama-agama lain, tokoh masyarakat. Dia menyamakan dirinya bahwa diri saya sama dengan kedudukan saya. Jadi kalau dia diturunkan, entah strategi politis atau pengurangan pejabat atau ketidakmampuan dia kena pukulan. Karena kalau pribadi jabatannya turun, dia juga turun. Itu kepribadian yang tidak matang, tidak dewasa itu.
kedudukan kita berlainan dengan kepribadian kita. Saya dulu direktur Rumah Sakit Jiwa Ratu Buisan Manado, direktur pertama. Waktu saya sudah tahu bahwa saya ini bukan putra daerah sepenuhnya, tapi saya akan diganti. Saya sudah tahu, tapi saya sudah siap. Dan ya, ada perasaan tidak enak sedikit tentunya karena diturunkan, karena saya yang berjuang semuanya, menjadikan itu organisasi namanya lain, menjadi Badan Pengelola Profesor Dr. Ratu Buisan Manado dari Rumah Sakit Jiwa Manado. Dan saya harapan saya terpilih. Ternyata strategi pemerintah itu memilih orang daerah, ya itu kita mesti terima dengan ikhlas. Jadi saya tidak mendapatkan post power syndrome bahwa ada sedikit kurang enak karena kita sudah berjuang banyak lama dengan di anggota DPR, berdiskusi membahas sampai naik jadi tipe golongannya jadi tipe golongan 2. Ya. Nah, orang yang menyamakan dirinya, jadi kalau posisinya jatuh dia juga jatuh, kalau posisinya naik dia juga naik. Sekarang posisinya jatuh, dia tidak bisa menerima kenyataan. Nah, kali-kali yang bersangkutan itu bisa menerima kenyataan. Yang lucu, ada sang istri yang malah tidak bisa menerima kenyataan. Ada pernah saya dapat sini orang dari Jakarta eselon 1, pembantu menteri. Dia sering di servis, ya, dibukakan pintu mobil, diangkatkan barangnya, di apa saja dikerukan. Nah, bapak ini bisa menerima, tapi istrinya tidak bisa. Datang di Manado di sini karena dia orang Manado, lihat topi kong di sini ada persis tahun baru Cina Imlek, dan itu barongsai keluar. Habis itu dia juga di sini merasa dirinya kurang diperhatikan. Jadi akibatnya dia sakit jiwa sampai begini miring. Jadi post power syndrome bisa mengenai yang ringan-ringan saja, cuma galau, gelisah, cemas, depresi, murung, menangis barangkali, menyesali. Sesudah beberapa lama dia sembuh sendiri. Tapi kalau dia terus ngotot melawan, sedangkan ini perintah dari atasan, dia bisa bermacam-macam sampai gangguan yang terberat menjadi begini, ya. Sudah mengerti artinya kalau saya kasih begini, artinya tidak waras, babiro-biro itu. Jadi dia mau menyamakan dirinya waktu seperti sama berkuasa. Nah, gejala-gejala ini 3 macam. Gejala fisik, gejala psihe, perasaan, pikiran dan perilaku, dan gejala sakit sosial. Gejala fisik kita sudah biasa dengarkan, nafas pendek atau terasa berat, jantung debar-debar, berkeringat, telapak tangan kabas dingin, mulut kering, kepala pusing atau rasa jalan melayang. Kenapa rasa melayang? Karena seperti mau jatuh, ya. Gangguan tidur, mimpi-mimpi buruk, gangguan seksual, dan gangguan semangat kerja. Gangguan makan, sukar meneran, rasa tersumbat di kerongkongan, tenggorokan. Bahaya bisa terserang jantung mendadak atau stroke yang bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk diketahui, waktu saya diturunkan dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Ratu Buisan, kita diangkat jadi dewan tim penasihat gubernur di bidang kesehatan jiwa. Saya diangkat dan diberikan honor tertentu. Begitu juga beberapa teman eselon 2, mereka juga diturunkan dan diberikan honor. Waktu itu saya lupa berapa, ya. Nah, saya ini kan dokter, jadi bisa ada kegiatan lain saya. Sesudah saya direktur, saya bisa praktek sore, bisa ada kegiatan lain. Bahwa perasaan kurang enak ada, jujur aja enak toh, ya paling seminggu sudah hilang semuanya. Kenapa? Karena biasa kita di mobil kita dibukakan pintu, tas-tas anak buah yang antar, perintah sana perintah sini, ya. Ya, ini kita harus menerima bahwa sekarang anak buah kita tidak hormat lagi seperti dahulu, bahkan cuek, tidak mau mengikuti perintah kita. Ya, tidak hormat lagi, biar bersapaan. Nah, itu harus diterima sebagai hal yang wajar. Ada orang yang bisa menerima, ada orang yang tidak bisa menerima. Nah, itu pejabat dari Jakarta itu aku sakit jiwa sampai ya minta maaf begini. Saya rawat di rumah sakit jiwa itu di Manado di sini. Gejala sakit psikis, cemas, gelisah, murung, tegang. Nah, tentu ini gangguan cemas, ya. Kurang gairah, kurang semangat, ini depresi. Rasa lesu, lemas, kurang berdaya, mudah tersinggung, mudah marah, sangat sensitif,
oleh reaksi kecil, rasa putus asa dan rendah diri, depresi, sebagian rasa ingin mati, bahkan ada usaha bunuh diri dan lain-lain. Coba bayangkan, keinginan orang itu untuk dihormati, feeling to be on top itu begitu hebat sampai bikin orang jadi sakit. Ini psikis ya. Berikutnya sosial, menciptakan gangguan dalam keluarga. Ya, tentu dia ngomel-ngomel, suka marah-marah, menciptakan gangguan dalam lingkungan sosial, di pergaulan, tidak mau ke aktivitas, menarik diri dari pergaulan sosial, pergaulan pekerjaan atau di kegiatan kerohanian. Nah, apa namanya? Ini saya. Jadi ada saran untuk orang PPS. Kesimpulannya apa ya? Jabatan, uang, tanda penghormatan, lingkungan dan posisi Anda bukanlah yang dihargai, adalah perilaku Anda atau pribadi Anda, bukan jabatan, uang dan lain sebagainya. Jabatan Anda tidak sesuai dengan pribadi Anda. Jadi kalau jabatan Anda turun, pribadi Anda tetap terhormat. Kecuali Anda yang menurunkan pribadi Anda. Kalau jabatan saya turun, maka saya juga tidak bernilai. Nah, itu sendiri Anda menghukumi diri sendiri. Suasana ini tentu sifatnya sementara aja, nanti akan berlewat dengan berlewatnya waktu. Keempat, ada perasaan kurang enak, atau itu sifatnya manusiawi dan tidak berlama-lama. Makanya hargailah diri Anda walaupun semua orang kurang atau tidak menghargai Anda. Tetaplah aktif dalam kegiatan sosial. Kalau tidak bisa lagi kegiatan produktif, maka kegiatan sosial saja. Tetap berlaku sopan dan santun, rendah hati, walaupun orang-orang mencuekin Anda. Nah, kita tidak perlu dihargai orang. Orang itu akan penghargaan tergantung dari karakter kita. Kalau orang mau menghargai kita, ya alhamdulillah. Kalau tidak ya tidak juga. Orang tidak menghargai saya semuanya, tidak apa-apa. Saya tetap menghargai diri saya. Kalau saya sendiri tidak menghargai diri saya, apalagi orang lain mau menghargai kita? Tidak ada itu ya. Jadi bagi orang belum pensiun, harus persiapan diri dari awal, dari mula sekali. Berhenti untuk kecewa dalam jabatan. Perlu kegiatan-kegiatan produktif kalau masih bisa. Kalau tidak bisa, ya kegiatan sosial. Sebagai penutup, saya mau memperlihatkan kepada kawan-kawan dan seluruh masyarakat Sulawesi Utara bahwa saya ini sudah 22 tahun di Manado, ya, dan berkarya di Manado dan dapat tanda penghargaan dari gubernur bahwa saya adalah seperti putra daerah yang telah berjasa bagi pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara. Buktinya ini buku ini ya. Ini buku terbitan tahun berapa ini? Ya, sudah lupa ini terbitan tahun berapa. Nah, di sini kita lihat pejabat-pejabat tinggi dari Sulawesi Utara. Bapak Gubernur Sarundayang ada di sini, beliau almarhum. Ini Bapak Gubernur, ya, Gubernur Mangindaan. Ini wali kota Rimbarogi. Ini saya ya. Ini Pak Pendeta Gilbert Lumendong. Ini saya ada di pojok kecil sini. Ya, nanti bisa diperbesar dan saudara. Jadi ini pertanda saya selama 20 sudah menjadi orang Manado. Dan ini buku diterbitkan, bisa dijual, bisa dicari di toko-toko besar. Saya kira demikian saja. Ini minta maaf ya, ini bukan mau show off atau makan puji. Ini pertanda penelitian, ada tim-tim penelitian dari swasta atau yang meneliti siapa-siapa yang telah berbuat banyak. Sekira demikianlah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.